Saat saya ke sana dulu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ke perumahan. Monggo, Pak. Perumahan di Kalasan. Perumahan di Kalasan. Perumahan tipe 36, perumahan karyawan Rumah Sakit Islam Jakarta PDAI. Tipe 36. Ini sekitar 80-an unit. Tempatnya di Kalasan, dekat Prambanan, Bogem Prambanan. Lagi dibangun. Sini aja. Ini tempat bersejarah nanti. Tempat bersejarah nanti kalau sudah jadi ini. Iya, yang milik ini. Tempat bersejarah sebelum jadi. Ini nanti depannya masjid ini. Jalan menuju depan masjid. Ini perumahan karyawan RSI. Tipe 36 ya. Luas tanahnya 80 meter persegi. 2 kamar tipe 36. Harganya berapa? Harganya kalau cash 300-an juta. 300-an juta sekian ya, lebih lah, hampir 400-an juta kalau cash. Tanah di Jogja, perumahan di Jogja. Kalau kredit bisa 2-3 kali lipat. Sekarang perumahan tanah itu sudah pada mahal di Yogyakarta itu. Kita lihat. Monggo, Pak. Ayo sana dulu. Dokumentasi dulu. Oh, dokumentasi. Ntar, Mas. Sejarah nanti kalau sudah Iya. jadi. Ini rumahnya Mas Sarwo ya. Udah hampir jadi tuh Mas Sarwo. Enggak, masih lama nanti. Lama. 2 kamar. Iya, ini yang udah jadi. Nih, sudah Ini jadi. punya siapa? Ustaz Dudu. Bukan. Udah kan Pak Prista kan Ustaz Dudu, Pak? Iya kayaknya punya Ustaz dulu. Nih, kita lihat perumahannya. Perumahan di Jogja ini sudah pada naik ya. Harganya sudah 300-an lebih juta lebih kalau cash. Kalau kredit bisa 2-3 kali lipat tergantung iuran bulanannya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan UMR atau UMK di Jogja. Monggo, Mas. UMK di Jogja itu belum sampai 2 juta ya, 1.800.000 atau 900-an ribu UMK-nya. Minimal gaji di Jogja seperti itu, sekitar 1.800.000 atau 1.900.000 ribu. Untuk staf biasanya dari harga atau gaji yang standar UMK biasanya hanya naik untuk lain-lainnya itu sekitar 500.000. Jadi kalau untuk staf karyawan itu rata-rata gajinya standarnya sekitar 2,5 juta ya, 2,5 juta untuk standar staf karyawan di Jogja, termasuk di rumah sakit. Staf itu pun S1 ya, S1.
Jika harga perumahan seperti ini kemudian dikredit selama 30 tahun, jatuhnya flatnya per bulan tanpa bunga ya, per bulan itu rata-rata 2 jutaan. Bisa kita bayangkan ya, dengan UMK sebesar belum sampai 2 juta, kemudian ditambah biaya pendapatan lain yang sudah ditotal jadi staff itu sekitar 500-an lah, nggak nyampe 3 juta. Bisa dibayangkan ya cicilan per bulan itu seperti apa untuk bisa mendapatkan rumah minimalis, ideal dan minimalis di Yogyakarta ya. Perumahan di Kalau kayak gini kayaknya besar ya Pak. ya kelihatan besar Soalnya nggak ada WC ya. ya. Kita bisa bayangkan ya. Jadi UMK di Jogja itu belum standar, artinya belum bisa mencukupi kebutuhan para pekerja, terutama para pendatang yang dia tidak mempunyai tanah, dia tidak mempunyai sejarah keturunan keluarga di Jogja atau di wilayah tersebut. Susah untuk mendapatkan rumah dengan harga minimalis ukuran 36 saja. Ya bayangkan gaji yang di UMK itu minimal 1.900.000-an yang kemudian dikonversi dengan tambahan-tambahan lain untuk staf, termasuk staf di rumah sakit itu sekitar 2,5 juta. Kemudian dia harus bisa mencicil perumahan tipe 36 di Yogyakarta atau di Kalasan. Ini Kalasan itu Sleman ya, di Sleman. Minimal maksimal dicicil selama 30 tahun dengan biaya flat per bulannya itu 2 juta. Bayangkan, bisa dibayangkan ya, sisa uang 500 untuk bisa biaya hidup. Sekarang biaya hidup di Jogja untuk makan sehari minimalis itu 10.000 satu orang untuk makan sekali. Kalau dia makan 2 kali 20.000. Enggak Mas? Iya, mangga. Ini rumahnya Mas Fuad. Tak videoin Mas, jadi kenangan. Nah, sudah jadi. Iya. Videonya rumahnya Mas Fuad ini. Bisa dibayangkan, kita lanjutkan lagi. Bisa dibayangkan untuk kebutuhan makan ya 3 kali berarti 30.000 selama 10 hari 300.000. Selama sebulan sudah hampir 1.900.000 itu biaya makan saja untuk satu orang ya. Dengan sisa uang segitu ya nggak cukup, logikanya emang nggak cukup. Dengan gaji di bawah di UMK untuk staf 2,5 juta, kemudian untuk cicilan rumah per bulannya 2 juta, sisanya 500.000. Untuk makan aja sangat kurang sekali, apalagi mereka berkeluarga. Gimana? WC duduk semua. Itu WC yang satu tadi. Ya, kita lihat perumahan yang lain, rumah perumahan di belakang. Ini jalannya udah mulai di batu ya, diratain pakai batu. Ini di tipe rumahnya, gambarnya seperti ini penampakannya. Kita lanjutkan analisisnya ya. Kita lanjutkan analisisnya. Padahal orang rata-rata pekerja kantoran, terutama di rumah sakit yang ngambil perumahan ini, dia hampir 80-90% itu kerjanya di rumah sakit. Waktu kerjanya di rumah sakit, habiskan waktunya untuk di rumah sakit. Sehingga mau nggak mau dengan sisa uang yang 500 itu, mereka harus berpikir keras dan
harus diputar otaknya untuk mencari penghasilan tambahan di luar pekerjaan formal. Ya waktu sisa sebenarnya, tapi mau nggak mau dia harus memaksimalkan itu untuk apa namanya, untuk memenuhi kebutuhannya, mencukupi pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Karena flatnya ini kan 2 juta ya, 2 juta per bulan selama 30 tahun dengan gaji yang sekarang 2,5 juta, maka mau nggak mau tiap karyawan harus berpikir keras untuk mencari biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya ini fenomena apa ya di Jogja seperti ini sebenarnya sangat memprihatinkan kalau menurut saya, sesuai dengan kebutuhan kebutuhan hidup di Jogja, kebutuhan rumah, kebutuhan makanan dengan UMK yang sangat minimalis. Ya kalau standar minimalnya kalau bisa memenuhi perumahan seperti ini, minimal ya 2 kali lipat dari gaji atau 2 kali lipat dari cicilan perumahan. Kalau cicilannya per bulan 2 juta, maka secara logis angka untuk pemenuhan kebutuhannya harus 2 kali lipat itu, artinya 4 juta ya, karena separuhnya untuk nyicil perumahan per bulan, yang separuhnya lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini dia ini taman kok, rumah Di pojok ini kayaknya kosong ini nanti. soalnya kalau rumah kasihan, soalnya Kayaknya dari kosong sana ini nanti. takut ditabrak ya enggak. Iya, nanti dilihat dulu. Atau mungkin ini bagian bagian garasi nanti. Kalau bisa Kasihan loh. dikasih. Ini Masalahnya ini video jalan bersejarah toh, Pak. sebelum jadi nanti. Nah, Ini ini tuh rumahnya Mas Adi. Ini kan pas beloan toh, bahaya itu kalau rumah di situ. Ini. Jadi itu ya gambaran UMK sekaligus kebutuhan hidup di Jogja dengan kebutuhan dasar rumah di Jogja, terutama di Sleman, daerah Sleman, rata-rata seperti itu. Bagi orang-orang pendatang yang dia tidak mempunyai sejarah keturunan di sini, yang memiliki warisan rumah, warisan tanah, ya harus berpikir keras untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bisa membeli rumah, bisa membeli tanah, karena gajinya memang sangat minimal. Ternyata kayak gini model jalannya ya. Iya, jalannya miring. Buat main aja nggak pas loh ini. Anak-anak keluar ada motor dia. Ya, Ya, dia lihat nanti kalau sudah jadi. karena dekat masjid aja kita ya. Ini masjid, calon masjid yang mau dibangun. Kita coba shoot lagi, shoot lagi. Ya. Kalau di Jogja, kalau di Sleman, pekerja dari pendatang dari luar, kalau pengen bisa memiliki rumah yang minimalis, bisa beli tanah, dia mau nggak mau harus bisnis, harus berusaha, harus berwirausaha. Kalau hanya mengandalkan pekerjaan formal di kantor dengan gaji yang di UMK-nya seperti itu, nggak nyampe 2 juta, maka sebenarnya sangat sulit dan sangat susah kalau nggak ada ada bisnis tambahan yang sifatnya tambahan atau pemasukan dari luar kerja formal, biasanya bisnis ya yang sifatnya tambahan. Kalau hanya mengandalkan pekerjaan pekerjaan formal di kantor agak susah, kecuali dia menjabat sebagai pejabat di kantor tersebut dengan gaji yang 2 jutaan lebih lah.
minimal 2 kali lipat. Katanya ibunya sehari di sini kolam renang kan? Kolam renang ini nanti ya. Nah, di sini tok. Sini kolam renang. Besar apa kecil? Di situ baru masih. Iya. Sekian ya ulasan dari kami nih di perumahan di Kalasan, tepatnya di Sleman di Kalasan dengan tipe yang minimalis 36 dengan biaya seperti itu. Harga sekitar 300-an juta lebih. Kalau dicicil selama 30 tahun 700-an lebih. Artinya flatnya juga sangat menggiurkan. Gitu. Ya sekian dari saya reviewnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.